Halo teman-teman, saya Asmara dengan NIM 0612200078 akuntansi 4C akan menjelaskan mengenai keputusan keuangan. Jadi, keputusan keuangan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, imbal hasil, waktu, likuiditas, dan kebutuhan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya ada jenis-jenis keputusan keuangan. Jenis-jenis keputusan keuangan itu terdiri dari 3. Yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang ketiga ada keputusan dividen. Jadi yang pertama ada keputusan investasi, yaitu keputusan tentang bagaimana dana perusahaan harus diinvestasikan. Ini mencakup keputusan tentang aset atau proyek di mana perusahaan harus menginvestasikan dana. Lalu yang kedua ada keputusan pendanaan. Ini berkaitan dengan sumber dana yang harus dikumpulkan. Ini mencakup keputusan mengenai proporsi ekuitas atau utang. Dan yang terakhir ada keputusan dividen. Ini adalah keputusan mengenai porsi keuntungan yang harus dibagikan kepada pemegang saham dan porsi keuntungan yang harus ditahan di dalam bisnis. Lalu mengenai keputusan investasi, berikut ada tahap pengambilan keputusan investasi. Yang pertama itu menentukan tujuan investasi. Kita tentukan kita akan berinvestasi di mana. Terus yang kedua ada penentuan kebijakan investasi, kita mencari kebijakan-kebijakan dari investasi tersebut. Terus yang ketiga ada pemilihan strategi portofolio, yang keempat ada pemilihan aset atau macam aset apa yang akan kita investasikan, dan yang terakhir pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Adapun informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi sangat diperlukan karena informasi keuangan berfungsi sebagai alat dalam penggambaran suatu perusahaan. Informasi keuangan tersebut dapat berupa laporan arus kas, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Berikutnya ada kriteria investasi. Kriteria investasi ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hasil pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Atau sederhananya, kriteria investasi ini adalah analisis untuk mengukur resiko dan keuntungan investasi tersebut. Nah, berikutnya ada macam-macam kriteria investasi. Yang pertama ada net present value atau yang biasa dikenal dengan NPV. Ini merupakan investasi yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara nilai aset saat ini dengan masa yang akan datang. Dengan NPV ini bisa kita hitung menggunakan rumus FV, di mana FI itu yaitu nilai aset di masa depan dibagi dengan 1 tambah I dikali N, di mana I adalah nilai diskon dan N adalah jangka waktu investasi. Hasil analisis NPV akan menunjukkan positif atau layak dilakukan saat nilai NPV lebih dari 0, jika sebaliknya maka negatif. Lalu ada internal rate return atau yang biasa dikenal dengan IRR. Ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis keuntungan atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan bunga pinjaman. Pada perhitungan ini selalu melibatkan NPV, sehingga cara menghitungnya adalah I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 ditambah NPV2 dikalikan I1 ditambah I2, di mana I1 merupakan suku bunga dengan hasil NPV positif, lalu I2 suku bunga dengan hasil NPV negatif, NPV1 NPV positif, dan NPV2 NPV negatif. Lalu ada payback period. Ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi atau mencapai titik impas. Dalam perhitungan ini, semakin pendek waktu payback ratio, maka pengembaliannya akan lebih cepat.
Untuk menghitung payback rasio, rumus yang dapat digunakan adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1 tahun. Lalu yang berikutnya ada accounting rate of return atau yang biasa dikenal dengan ARR. Tadi kan IRR, yang ini ARR. Ini untuk mengetahui prospek kinerja investasi dan rasio rata-rata laba bersih dari perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui besaran ARR yaitu rata-rata laba bersih dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Kriteria penilaiannya yaitu apabila nilai ARR menunjukkan lebih dari 0%, maka instrumen investasi layak untuk dipilih. Sebaliknya, jika nilai ARR kurang dari 0%, maka instrumen investasi tidak layak dipilih. Yang terakhir ada Profitability Index atau biasa dikenal dengan PI. Ini untuk mengetahui perbandingan antara tingkat arus kas dengan nilai investasi. Adapun kriteria penilaian yang baik dan layak dipilih yaitu apabila nilai PI lebih dari 1. Jika kurang dari itu, maka instrumen investasi akan ditolak. Untuk mengetahui nilai PI ini dapat menggunakan perhitungan dengan rumus nilai arus kas dibagi dengan nilai investasi. Berikutnya contoh soal kriteria investasi. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint. Di sini kita disuruh untuk mencari ARR atas dasar initial investment, lalu payback periodnya, NPV-nya, dan PI-nya. Dengan rumus yang diketahui, LO-nya 50 juta atau investasinya, itu 50 juta, bunganya 10%, dan UE-nya jangka waktunya itu 10 tahun. Jadi, penyelesaian pertama yaitu kita menghitung ARR atas dasar initial investment, di mana NI dibagi LO dikali 100. Jadi, ARR sama dengan 105 juta dibagi 50 juta dikali 100%. Di 105 juta itu didapat dari seluruh hasil seluruh laba setelah pajak atau EAT dibagi dengan 50 juta ini jumlah investasi tadi dikalikan 100%. Jadi hasilnya 210%, maka usulan proyek diterima karena lebih dari 10%. Lalu yang berikutnya penyelesaian payback period. Ini kita mencari depresiasinya dulu ya, dengan cara LO dikurang SP dibagi UE. Nah, SP ini nilai sisa. Jadi depresiasi sama dengan 50 juta dikurang 0 karena SP-nya tidak ada dibagi 10 tahun sama dengan 5 juta per tahun. Berikut kita cari payback rasionya dengan cara total investasi kurang proses tahun pertama 20 juta, itu sisa 30, lalu dikurangi proses tahun kedua 19 juta, itu sisa 11 juta. Jadi 2 tahun dalam kurung 11 juta dibagi 18 juta dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 73 bulan. Jadi lebih pendek dari umur ekonomi 10 tahun, maka sebaiknya usulan proyek dapat diterima. Lalu yang berikutnya ada penyelesaian NPV. Ini masih menyambung ke tabel yang di soal nomor 2 tadi. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang ada di PowerPoint. Jadi di sini PV of prosesnya itu 99.986.000 dan PV of outlays-nya itu 50 juta. Jadi NPV-nya PV of proses dikurang PV of outlays. Jadi sisa 49.986.000. NPV of proses tadi itu didapat dari seluruh jumlah PV of proses yang ada di tabel. Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek dapat diterima. Lalu yang berikutnya ada Profitability Index. Di sini kita menghitungnya dengan cara PV of proses dibagi PV of outlays. Jadi PV of prosesnya 99 juta
986.000 dibagi 50 juta menghasilkan 1.999.000. Ini kita bulatkan menjadi 2, jadi lebih besar dari 1 sehingga usulan proyek tersebut dapat diterima. Berikutnya ada nilai tetap atau present value. Present value adalah nilai uang sekarang, merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah yang lebih besar pada masa depan. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan FV dibagi 1 tambah R dikali N, atau PV sama dengan FV dikali DF, di mana keterangannya PV ialah nilai sekarang, FV-nya arus kas mendatang tahun kesekian, lalu R-nya tingkat bunga, terus N-nya tahun kesekian, lalu DF-nya diskon faktor. Nah, untuk contoh soal dari present value yakni Bapak Tommy hendak menabung uangnya di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 10 juta setelah 2 tahun menabung. Jika tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 10%, perhitungan uang yang Bapak Tommy harus tabungkan di tahun sekarang adalah jadi kita menghitungnya dengan cara PV sama dengan FV dibagi 1 tambah I kali N. Nah, PV sama dengan FV-nya di sini kan tujuannya 10 juta. Itu dibagi 1 tambah 0,10 ini karena bunganya 10% dikali 2. Jadi PV sama dengan 10 juta dibagi 1,21. Jadi hasilnya 8.264.463 rupiah. Jadi uang yang Bapak Tommy perlukan tahun sekarang atau Bapak Tommy perlu menabung tahun sekarang yaitu sebesar 8.264.463 rupiah untuk mendapatkan 10 juta di 2 tahun yang akan datang. Lalu berikutnya ada capital rationing. Capital rationing adalah sebuah situasi saat perusahaan mengalami keterbatasan dana untuk membagi investasi yang diajukan. Hal ini bisa terjadi karena daftar investasi memiliki return yang berbeda-beda. Nah, tujuan capital rationing dilakukan yang pertama untuk memastikan pengalokasian dana dilakukan secara tepat. Lalu untuk menjaga perusahaan agar tidak berinvestasi aset secara berlebihan, lalu untuk memastikan perusahaan tidak kekurangan uang tunai, dan yang terakhir untuk dapat memilih investasi atau proyek yang akan menghasilkan NPV tertinggi sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar dari yang dianggarkan. Berikutnya ada metode capital rationing. Metode capital rationing ini terdiri dari 2 metode yaitu soft capital rationing dan hard capital rationing. Soft capital rationing dilakukan karena kebijakan internal perusahaan. Contoh, perusahaan terkonservatif secara fisikal dan membutuhkan pengembalian modal dalam jumlah yang tinggi. Hal ini memaksa perusahaan melakukan rationing menggunakan modalnya sendiri. Sedangkan hard capital rationing terjadi ketika perusahaan membutuhkan mengalami kendala saat mengumpulkan dana tambahan, baik itu utang maupun ekuitas. Metode ini muncul karena kebutuhan eksternal dan memaksa perusahaan untuk mengalokasikan dana, mengurangi pengeluaran sehingga membuat modal investasi menjadi berkurang. Nah, berikut contoh soal capital rationing. Teman-teman bisa melihat pada tabel yang ada di PowerPoint. Karena dana yang tersedia hanya 500 juta, maka akan dipilih berdasarkan urutan profitability index-nya, yaitu investasi E, D, C, dan A dengan total nilai investasi yang E-nya 80 juta, terus D-nya 120 juta, C-nya 140 juta, dan A-nya 160 juta, sehingga genap 500 juta. Nah, sekian
pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video. Jangan lupa like teman-teman karena video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah penganggaran saya. Thank you.